dilupa. Saya tuh loh, kok bisa nggak kerekam itu loh. Iya. Beda HP-nya mungkin. Ya bukan masalah beda. Kalau ngerekam di sini kan ada detiknya gitu kan. Oh iya sih. Jalan apa enggak itu ya? Iya, di sini lagi- warna hitam. Wah. Itu selama di rumah masing. Oh iya kan mas, sampai juga. Ini belajar lah. Sini aja ya. Sudah. Harganya yang 9 plus, oh 8 plus. Berarti mangu udah metu ya? Apa sih? Jelasin dulu. Jadi saya tambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini di desa Kunir Kidul ya. Itu Jatigono. Makam Jatigono. Bu makamnya siapa? Ibu. Makipu. Lumajang, Jawa Timur. Waktu saya meditasi tadi itu sosoknya itu apa ya? Sedang lah, kayak orang dulu. Terus waktu saya tanya itu di sebelah barat itu kayak ada gerbang. Terus saya masuk ke gerbang itu kayak melihat sebuah kayak padepokan pertemuan, ya kayak pendopo, banyak orang apa ya kayak latihan pencaksilat itu, terus sampingnya kayak pasar gitu. Terus makin lama saya semakin menembus ke dimensi dia, saya kesedot ke belakang, jalur ke sana, ya ke bawah ke sana. Semakin saya semakin jauh melihat ke dalam dimensi dia, semakin besar pusaranya, semakin besar ke bawah terus ke arah timur. Kalau nggak tahu yang timur ini apa punjernya dimensi lagi atau nggak tahu, saya masih belum tahu. Cuma itu aja gambaran saya tadi waktu meditasi. Itu dimensi dari Singosari. Iya, saya menyebutkan dari Singosari waktu meditasi. Setelah itu ada sosok lain. Ya sebenarnya sih itu ibu itu katanya sosoknya itu dulu kan orang sini, sebenarnya bukan dia namanya itu. Tapi berasalnya dari Singosari. Singosari. Bukan ada sangkut paut dari Majapahit. Bukan Singosari. Kayak Senopati lah. Jadi pendatang di sini. Iya, pendatang. Ngomongnya juga kena kok sama Pangeran Anom. Kayak apa ya, dulu pernah satu perguruan lah gitu. Pernah ketemu lah. Waktu di Majapahit ini. Iya, waktu sini. Ya, Itu sudah ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. itu kan penjelasan dari Janggan ya yang barusan menelusuri dari dimensi kerajaan Singosari. Ya. Itu masih belum ada tugas mungkin ya. Ya, ya. Sampai melihat suatu pendopo ada yang berlatih. Ya.
terus ada sisinya melihat pasar, Ya, terus dorongan ke timur ke itu timur itu kayak pusaran. pusaran. Yang belakang saya ini kayak ada pusaran kesedot ke bawah, arahnya terus ke sana, ke belakang ke sana terus. Tapi tidak melihat sesuatu. Enggak saya, Enggak. cuma apa ya? Cuma berhenti di situ sudah wis. Sudah. Ya, kalau hilang sudah wis. Enggak saya terusin sudah. Saya berhenti sudah. Takutnya enggak sadar saya nanti. Ya udah, saya tambahin dari apa yang saya buka dari dinding dimensi yang barusan saya flashback ke belakang. Di situ memang ada sangkut paut dari Singosari. Kenapa? Saya akan menjelaskan dari lingkungan dulu, lingkungan dari Singosari yang bersangkut paut dengan makam tersebut yang julukannya dari masyarakat siapa? Kipu. Kipu gitu. Ya. Ya, itu julukan dari masyarakat. Tapi nama yang sebenarnya dari kerajaan Singosari ini kan beda, yang dijuluki dari masyarakat sekitar. Iya. Saya tidak membahas satu riwayat dulu, tapi lingkungan dulu. Sebenarnya beliau adalah memang dari tahta dari Singosari, memang dia sebagai petugas atau masih berbau dari lingkungan dari kerajaan Singosari. Dia dari titisan, sebenarnya titisan ini ada dua titisan, yaitu Mongol. Mongolia ini terkenal dari Mongolia, yaitu dari negeri Cina, jadi perdagangan. Kalau mayoritas dari suku Mongolia ini, yaitu Cina, yaitu daerah Kalimantan, daerah Dayak, suku Dayak. Memang dari etnisnya itu Mongolia. Kenapa kok beliau tersebut ke tanah Jawa? Dia memang dari keturunan ada suku Jawa dan Mongol. Ini orang tua laki-laki perempuan ini masih belum saya telusuri, karena kalau telusuri di luar dari pembahasan nanti. Jadi mana yang laki atau orang tuanya itu yang Mongolia atau dari tanah Jawa, laki-laki perempuan nggak tahu. Yang penting saya telusuri beliau. Sebenarnya beliau ini masih ada sangkut paut dari Singosari, yaitu bertugas untuk hijrah atau ke tanah Majapahit, yaitu letaknya di Lumajang. Sebenarnya ini ada tugasan dari Singosari. Tujuannya adalah, ini perlu dikasih tahu, tujuannya bahwasanya dia mempunyai suatu keilmuan. Jadi keilmuannya itu memang dilihat itu pendopo kan, Ya. dia punya keilmuan mempelajari pasukan, yaitu dalam peperangan dulu. Kalau dilihat, kalau tahta dari Majapahit dia sebagai panglima. Kalau panglima ini kan harus ada gelar dulu, yaitu dari Arya Wiraraja. Berarti sempat bertemu. Oke, itu ya. Jadi dia bisa dikatakan panglima karena atas izin dari Arya Wiraraja. Tujuannya ke Majapahit ada tugas dari kerajaan Singosari. Pasti kerajaan atau raja Singosari sempat bertemu dari Arya Wiraraja. Intinya bertukar di situ. Jadi tujuannya ke Majapahit adalah memimpin perang. Situ sebagai panglima. Namanya siapa? Dia waktu di Singosari namanya adalah Cempaka Pager. Cempaka Pangger gitu, Cempaka Pangger. Kalau secara lisan itu Cempaka Pager gitu. Nah, namanya Cempaka Pager. Kalau dia waktu di Singosari. Entah kalau dia di tanah Majapahit waktu panglima, waktu dikas atau berubah nama lagi, nggak tahu saya. Soalnya saya melihat ke dimensi Singosari, bukan dimensi Majapahit. Berarti namanya adalah Cempaka Pangger gitu ya. Itu ingat, Cempaka Pangger. Terus entah itu gelarnya Raden atau Panglima, kalau lihat dari kehidupannya dia Panglima, jadi bukan Raden. Berarti namanya Panglima Cempaka Pangger. Kalau sisi dari keislamannya,
dia menganut Islam. Menganut Islam, bukan sebelumnya itu Hindu atau agama lain saya nggak tahu, tapi saya tahu waktu Singosari dia masih menganut agama Islam. Jadi begitu. Tahun berapa? Kalau dilihat dari sisi waktu di Kerajaan Majapahit, itu abad ke-13 dan 14. Kalau dihitung tahun berarti 1300-an berapa? Itu masih belum paham. Itu 1300 atau 1400. Di situ. Berarti sudah jelas bahwasanya dia menginjak di tanah Majapahit sekitar 1300 sekian. Berarti abad 13 dan abad 14 di situ. Terus karena julukan dari Kepo, tidak mungkin nanti kalau namanya julukan di masyarakat ini tidak gampang diubah. Kalau udah Kepo ya Kepo sudah. Tapi sejatinya waktu di Kerajaan Singosari adalah Cempaka Pangger. Kalau lihat dari sisi nama ya, Cempaka Pangger, ini kan ada dua kata. Cempaka biasanya kalau Cempaka ini kebanyakan dari Pasundan. Apakah dari orang tua perempuan atau laki-laki? Ini kan Mongolia dan Tanah Jawa. Kalau dari silsilah kan, kalau laki-laki itu kan Bin, berarti ke orang tua. Berarti orang tuanya ini berarti kan dari Pasundan. Kalau kata-kata di Cempaka di situ. Kayak Tirta Arum kan gitu, Ki Jampang Arum kayak gitu kan. Jadi berarti orang tua dari Cempaka Pangger ini berarti orang tua laki-laki ada di Pasundan berasalnya. Kalau lihat dari sisi nama ya, bukan saya nelusuri lebih dalam, tapi dari arti dari nama gitu. Jadi itu yang saya dapat. Terus nanti untuk menelusuri tahun sudah, kalau wafat ini tidak perlu ditelusuri, yang penting nama dan menginjak tanah Majapahit. Terus saya mengambil bahan lagi, yang bikin penasaran lagi apa Pak? Sampai sini Pak. Pak sampean. Biar apa ya? Sampai sini. Setelah sini. Pasti kan sampean bertanya-tanya kan gitu. Apa? Nama sudah, tahun menginjak ke tanah Majapahit, Lumajang sudah. Terus Saya rasa sudah cukup jelas semuanya, jadi apa yang kurangnya? yang kurang apa? Kalau menelusuri silsilah dari orang tua, menurut saya tidak masuk. Yang penting, yang penting kan nanti di luar konteks tersebut kan, yang di makam ini kan. Iya. Nanti jalurnya dimensi lain nanti. Yang penting kan nama dan tahun gitu. Nama, tahun juga asal usulnya sudah jelas. Nah, Terus dia pangkatnya juga di Kemajapahiten juga sudah jelas. iya. Dia gelarnya waktu di Majapahit Panglima. Namanya juga sudah ketemu. Ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Saya rasa sudah cukup itu, Gus. Yakin sudah cukup? Nanti ada pertanyaan lagi nanti. Saya rasa sudah cukup, sudah real semua. Jadi nanti kalau ada masyarakat yang tanya, iya. kan kita tinggal Tonton aja tahu, videonya ya, betul, tonton kan. videonya. Jadi nggak ada istilahnya simpang siur, cari istilahnya itu kebenarannya. Iya. Nah, kebenarannya sudah real di sini. Kalau masyarakat mau ingin tahu yang sebetulnya, tinggal nonton di YouTube. Iya. Agus Witanto ya. Agus Wisanto. Agus Witanto. Mungkin nanti setelah nonton video ini pasti ada timbul pertanyaan lagi. Nah, ya nggak apa-apa nanti. Nah, Intinya supaya di komennya. nanti di komentar atau langsung kasih nomor WA saya, tinggal ngimbok kan nanti. Terus nanti kalau ada bahan lagi dari pertanyaan masyarakat sekitar, nanti ya tinggal ditelusuri lagi kan gitu. Kalau di sini punya istri atau silsilah, kita perlu dikuat lagi. Tapi kalau dia punya istri atau punya keturunan di sini,
Saya tidak yakin. Karena apa? Dia cuma tugas. Tugas. Nah, Tugas, gitu. tugas. Pasti kan keluarganya ada di Kajian Singosari. Singosari. Terus apa lagi? Saya rasa sudah Sudah cukup. Oh, ya nanti setidaknya kan masa nggak dapat oleh-oleh dari sini, nanti ya mungkin ada sesuatu nanti ya. Sudah cukup sekian dulu. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari lisan kami dan semuanya, ya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, no. Tangannya gini. Pokoknya ada rasa hangat, panas. Kok panas Gus? Ya udah, pasrah sampean, sama pasrah. Panas. Lek. Lek. Tangannya. Kuat. Diterapin, badannya diterapin. Badannya diterapin, dimasukin food. Ini masih kurang masuk, masukin food. Terus. Kalau Jawa nggak apa, Jawa nggak apa. Ini Jawa. Jawa. Tinggal. Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Ini dengan siapa? Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Mbak atau siapa ini yang di dalam sini? Bicara. Bisa bicara? Ngobrol-ngobrol sedikit. Bicara. Dengan siapa? Kembulung. Siapa? Kembulung. Gembulung. Menunggu di sini. Mbak Gembulung nih. Bisa Jawa atau Indonesia? Kalau Jawa. Bicara santai aja. Saya nggak ganggu kok. Ngapunten ganggu Mbak Gembulung. Jawa. Jenengan teng mriki sebagai nopo sosok nopo atau penjaga teng mriki? Monggo dijawab Mbak Gembulung. Ono hubungan nopo jenengan kali Mbak Kepo, sebutan tiang mriki atau sebutan orang sini? Ini nama yang sebenarnya Cempaka Pangger. Apanya Cempaka Pangger Panglima? Aku baru datang. Gak lama di sini. Asalnya Mbak Gembulung dari mana? Berarti bukan. Tapi kan tahu
seluk-beluk sini berarti. Bisa ceritakan? Bisa diceritakan semuanya? Nah, yang kamu itu tahu, ceritakan saja. Gak usah takut-takut, ceritakan aja. Nggak mau jawab tuh. Nanti saya kasih sesuatu kalau sampean tuh menceritakan. Mungkin nggak tahu sejarah Mbah Ibu atau Cempaka Pangger. Kenal. Memang benar-benar baru di sini. Kenal sama Mbah Ibu? Kenal? Kenal. Berarti kan bukan baru. Bukan baru kan? Ya ceritakan aja aktivitas ini. Mbah Ibu dulu asalnya dari mana dan kenapa sampai ada di sini? Tolong diceritakan yang sebenarnya. Dulu ada di Singosari. Iya, terus dia sebagai apa di Singosari? Dia ditugaskan sama siapa? Singosari. Rajanya. Ya, Ditugaskan ke sini untuk berperang atau untuk menjaga wilayah sini atau bagaimana ini? aku tahunya cuma itu aja. Saya rasa sampean tidak cukup sampai di situ tahunya. Saya rasa banyak yang tahu. Tolong diceritakan biar masyarakat sini tahu yang sebenarnya, biar nggak ada yang salah paham. Terus tadi tuh ada sesepuh melihat ada pendopo sebelah barat itu. Apa benar di situ ada ngelatih-ngelatih kayak gitu? Pelatih silat, dan terus di sebelahnya ada pasar, itu memang apa benar apa enggak itu? Iya, ada. Itu kamu ada di situ nggak, di pendopo itu? Aku ada di sebelahnya. Sebelahnya pendopo. Iya. Terus ada katanya di sini masyarakat ada kenyataannya, saya bicara kenyataannya aja. Terus ada apa mas, pesawat apa katanya? Dulu katanya ada sempat dengar-dengar dari masyarakat sini, dari orang-orang terdahulu, katanya ada sempat pesawat sampai mandek di atas. Apa benar apa enggak itu, Mbak? Oh, benar ya. Itu ada sangkut paut dengan bangsa jin nggak kayak gitu? Hah? Itu diapain kok pesawat kayak gitu modelnya gitu? Kok bisa berhenti? Ada yang dirusaki. Tapi kenapa kok nggak bisa jatuh? Maksudnya apa? Maksudnya juga apa ini? Dia celaka. Terus ada lagi masyarakat sini, kalau ada yang sakit, tidak kunjung sembuh, terus larinya ke sini, istilahnya menenangkan diri, juga bisa sembuh dari sini. Apa benar apa enggak itu? Yang menyembuhkan siapa? Tolong dikasih tahu, Mbak. Hah? Cempaka Pangger. Oh, Apa katanya? Tipu ya, Cempaka Pangger ya. Iya. Juga orang terdahulu, kalau masyarakat di sini kekeringan, larinya ke sini minta tolong. Istilahnya kasih sesajen di sini minta hujan. Apa benar apa enggak di sini? Emang sejajarnya apa aja? Sejajarnya. Hanya istilah kayak wirid begitu. Yang ngaji di sini. Oh, mendoakan. Mendoakan ngaji di sini, terus ya aku mungkin minta lantaran lah sama Allah, mungkin kurang lebihnya segitu. Apalagi sih?
yang masyarakat ini ada ganjaran apa gitu? Saya rasa kalau untuk masyarakat sini percayanya, setahu saya Tikpo ini memang dikeramatkan. Nah, Cempaka Pangger ini sebagai panglima dulunya yang diutus sama Raja Singosari di sini. Nah, tolong yang barusan kan belum dijawab. Nah, diutus ke sini untuk sama Singosari, Raja Singosari, Cempaka Pangger ini sebagai apa di sini? Atau untuk mengamankan desa sini atau untuk berperang, Mbak? Mbak? Nggak mau jawab ya? Jawab. Saya ada. Udah. Saya Ya rasa udah. sampai di sini dulu ya. Ya. Sampai di sini mungkin lain waktu kita bertemu lagi ya. Jadi ini saya mau minta kenang-kenangan dari lingkungan sini, apa entah apapun lah gitu. Tunjukkan punjernya. Sebelah mana? Sebelah mana? Tunjukkan. Sebelah mana? Ke situ. Hah? Jadi. Ya dah. Kamu keluar ya. Tapi punjau di situ ya. Oh, jangan keluar dulu kamu. Saya mau narik dulu ya. Apa benar gak punjaunya sini? Takutnya kamu bohong. Ya gak apa-apa lah kalau kenang-kenangan meskipun gak sebesar ya, pokoknya kenang-kenangan di sini. Kamera. Loncat ke sini barusan. Hah? Loncat ke sini. Kayak, hah? Di sini baru. Apa kakak apa? Tapi kalau kakak saya rasa nggak mungkin loncat dari ini. Aduh, kok rumput, aduh, kawatnya. Kayak segini nih besarnya. Coba terangin, lampu, jangan sempat injak. Kalau injak nanti. Tapi jauh nggak loncatnya? Enggak, di sini Gus. Di kisaran sini. Sini sih. Area sini. 1 meter bulat ini. Berarti udah wujud ya? Sudah, saya rasa saya wujud. Coba lampunya. Loncat mana ya? Dari sini apa sini ya? Sini, pokoknya jarak kakinya jenengan ini 1 lingkaran, 1 meteran lingkaran ke sini. Mungkin sini ya. Susahnya di rumput ini. Coba bantu sebelah sini, sebelah sini. Tuh, rumputnya lebat. Seret. Coba. Jangan terlalu terang, jangan terlalu.
Bismillah, Fatullah. Jar. Kohoi. Ayo. Oh, cukup. Tarik. Kamera mendekat, kamera. Jangan terlalu kurus. Ini. Ini. Ayo. Diambil apa? Ya. Barang isu kilit makan ketok gede. Tadi di kamera besar ya. Kok kodong terus. Foto-foto